Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Shalom saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah The Greatest Achievement, pencapaian yang terbaik. Apa sih yang hari-hari ini kita ingin capai? Tentu sebagai anak muda mungkin kita berharap kita mencapai the quarter life goodness gitu ya. Mencapai sesuatu yang luar biasa, bahkan kalau bisa di usia 25 tahun. Tapi apakah sebetulnya pencapaian kita itu adalah pencapaian yang akan betul-betul bertahan? Pencapaian yang kita harapkan itu apakah akan menjadi pencapaian yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau pencapaian-pencapaian yang dalam tanda kutip dunia sedang menggiring opini kata hebat, kata luar biasa, kata sukses adalah kepada opini dunia, bukan kepada opini sorga. Mari kita kembali melihat kepada keturunan dari Adam. Keturunan dari Adam dan Hawa, tiba-tiba waktu saya baca kisah di Kejadian pasal 4 ayat ke-20 sampai ke-22, ini adalah keturunan Kain ya. Kita akan lihat bagaimana keturunan Kain dan nanti kita lihat keturunan Seth. Nah, keturunan Kain di sana dikatakan Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Nah, coba kita bandingkan dengan keturunan Seth di Kejadian 4 ayat yang ke-26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga, dan anak itu dinamainya Enosh. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saya nggak baca panjang karena waktu yang terbatas, tetapi dari dua kisah ini kita akan belajar satu poin penting. Karena waktu saya baca keturunan-keturunan Kain, hati saya berdegup kencang karena saya merasa bahwa wih keren. Kenapa? Karena dikatakan bapa orang yang diam dalam kemah, bapa dari orang yang memelihara ternak, bapa orang yang memainkan kecapi dan suling. Ini semua founder, pionir begitu ya. Senang ya kalau kita bisa jadi founder, jadi pionir sesuatu yang besar, betul kan? Bapa yang diam di dalam kemah. Wow. Jelas ini sesuatu yang luar biasa. Bapak dari orang-orang yang memelihara ternak. Wow, ini penghasilan yang luar biasa. Karena pada zaman itu di Timur Tengah, memiliki penghasilan dari ternak atau usaha ternak, itu luar biasa pasti penghasilannya. Karena siapa yang tidak butuh ternak? Karena ternak itu selain bisa diperoleh dengan susunya, diperoleh dengan dadihnya, ya, kalau kita sering dengar susu, dadi, juga diperoleh dari dagingnya karena kebutuhan pangan. Wah, ini tentu menjadi sesuatu bisnis yang luar biasa. Bapak dari orang yang memainkan kecapi dan suling, entertain. Hari-hari ini jelas kalau bicara mengenai kecapi, suling, musik adalah satu dunia entertain yang luar biasa untuk dunia ini.
Kalau saudara menjadi orang yang berhasil sebagai artis di dunia entertain, wah tentu kita bangga sekali, betul? Wow, the greatest achievement, gitu ya. Juga bapak dari semua tukang tembaga dan tukang besi. Saudara, tukang tembaga dan tukang besi pada waktu itu sangat dibutuhkan untuk apa? Peralihan peradaban. Mereka mulai menggunakan pisau, ya, alat-alat perang. Itu semua dari apa? Tembaga besi. Jadi bicara mengenai ini, wow, the greatest achievement. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dan hebat, betul ya? Bapak dari tukang kemah, bapak dari orang-orang yang memelihara ternak, secara ekonomi pasti sukses. Bapak dari orang-orang yang memainkan kecapi dan suling, pasti terkenal, begitu kan? Karena bicara soal entertain. Bapak dari tukang tembaga dan tukang besi, pasti ini akan menguasai dunia perang, begitu. Wow, luar biasa. Tetapi waktu saya baca keturunan Seth, gak ada tuh disebut bapak orang yang bermain suling, gak ada. Tapi tiba-tiba di sana ada sesuatu yang bikin hati saya tuh adem gitu. Waktu saya baca adalah keturunan Seth, seorang laki-laki lahir namanya Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Wow, ini yang menurut saya jauh lebih dari the greatest achievement of the world. Dari apa yang dunia pikirkan itu adalah pencapaian yang luar biasa. Bapak, founder of, tapi ini tiba-tiba dia bukan bapak dari orang-orang yang hebat itu, tetapi dia adalah keturunan yang memanggil nama Tuhan. Wow. Saudara, kita mau terkenal dengan apa? Satu hari kita mungkin pengen jadi orang hebat. Kita mau terkenal dengan apa? Terkenal dengan kehebatan kita berbisnis, oke, that's good. Tentu secara dunia, orang dunia akan mengacungi jempol buat kita. Tetapi jangan lupa, ada satu yang lebih tinggi, the higher purpose. Ada pencapaian yang jauh lebih tinggi dari itu semua. Yaitu apa? Memanggil nama Tuhan. Menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Menjadi orang-orang yang punya keturunan adalah orang-orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dari cuma achievement yang ada di dalam dunia ini. Saya yakin dan percaya, orang-orang yang hidupnya memanggil nama Tuhan, orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan dia. Saya sangat yakin dan percaya, mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil juga di marketplace. Mereka juga menjadi orang-orang yang menjadi founder-founder luar biasa. Tetapi orang-orang yang cuma jago dalam marketplace, mungkin mereka tidak pernah menemukan Tuhan. Tetapi kalau dibalik, orang-orang yang menemukan Tuhan, saya yakin mereka pun akan jadi orang-orang yang luar biasa di dalam marketplace. Karena Tuhan mau anak-anaknya menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Izinkan saya berdoa buat saudara semua, supaya betul-betul hati kita kembali kepada pencapaian sorga, lebih dari pencapaian-pencapaian yang ada di dunia ini. Bapak, kami bersyukur untuk pesan singkat yang kami boleh terima pada hari ini. Kami percaya ada satu hal yang luar biasa, melebihi dari pencapaian-pencapaian yang menurut orang dunia adalah hal yang luar biasa. Tetapi kami mau mengarahkan pandangan kami kepada pencapaian-pencapaian sorga, yaitu melihat bahwa rencana Tuhan digenapi sempurna. Menjadi orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, baik itu hal kecil, baik itu hal besar, hal yang luar biasa, kami percaya semuanya kami akan bawa kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, dan kehidupan kami boleh menjadi saksi, berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.